Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Karawang. Pagi ini saya berada di Terminal Cikampek. Nah, inilah potret Terminal Cikampek, teman-teman. Pagi ini saya akan liputan seputar Terminal Cikampek, mulai dari kondisi terminal, ramai sepinya terminal, sampai akses keluar masuk bis ya, teman-teman. Menarik juga untuk kita bahas karena terminal ini bisa dikatakan terminal yang memiliki usia cukup tua ya, teman-teman. Sejak tahun 88 terminal ini sudah mulai beroperasi ya, teman. Nanti kita coba tanya salah satu sopir bis di wilayah Terminal Cikampek ini ya, teman-teman. Pak, bisa disampaikan lagi Pak, gimana Pak selama menjadi sopir bis di Terminal Cikampek, dari segi kenyamanannya gimana Pak? Kalau nyamannya mah nyaman, misalnya kalau jalannya lebar, terutama kaki lima itu harusnya ditertibkan dulu, jadi keluar masuk mobil tuh enak. Kalau pagi, gini jam 4, jam 6, jam 7 rapat susah mobil keluar masuk tuh. Sekarang jangan pun Pruis, mobil gede, mobil kecil juga harus satu dulu ke pinggir nyari tempat luas. Oh, berarti dari akses ini persoalannya dari akses ya Pak ya? Dari akses persoalannya keluar masuk. Iya, keluar masuk kendaraan. Katanya pintu keluar masuknya satu aja Pak? Satu aja itu juga. Kalau dulu mah kan ke timur dulu bisa ya, dari barat masuk bisa lega. Karena mah nggak bisa, dikarenakan aksesnya sempit. Di sebelah timur untuk keluarnya, semua keluar dari barat sekarang. Oh iya. Sebelah barat. Nah dulu mah kan anaknya jumlah gede semua bisa masuk, sekarang mah nggak bisa. Oh gitu Pak. Semua dari barat timur, karang mah dari timur ke timur susah. Karena banyak pedagang kaki lima juga ya Pak ya? Iya, banyak kaki lima. Harapannya ke depan gimana Pak untuk terminal bis ini? Harapannya gimana? Ya harapannya pengen akses mobil bisa masuknya enak, keluar masuknya tuh. Itu kendalanya mah. Terus Pak, dari segi keramaian gimana Pak? Keramaian biasa-biasa aja, nggak ada maju ada mau keramaian. Setelah Covid katanya Pak ya? Hah? Setelah Covid itu, pasca Covid itu. Sejak Covid 3 tahun aja sejak Covid. 3 tahun berarti ya? 3 tahun ini. Kak, ini untuk saat ini kira-kira berapa Pak pendapatan sehari? Pendapatan sih minim lah. Minim banget ya? Minim banget pendapatan, jauh berarti banget. anjlok banget Pak? Anjlok banget, hampir 50% pendapatan sekarang. Ya kena kopi begini aja. Jangan pun mobil besar, kecil susah dari sewanya. Iya. Kadang-kadang dari sini satu pun nggak dapat penumpang. Nggak ada masuk mobil itu. Minimal ada pedagang kaki lima satu jajar lah ya Pak ya? Satu jajar. Ini mah kadang kiri kanan parkir motor, masuk susah. Belok ke sini. Belum yang mau arah berlawan yang masuk ini keluar. Nah itu kendalanya mah. Itu Pak, titik puncak kemacetan biasanya di jam berapa Pak? Mulai jam 5 pagi. Jam 5 pagi. Sampai jam 10. Oh. Mulai puncak kemacetan tuh. Iya. Kalau sore gimana Pak? Kalau sore ya lancar, namanya pasti udah tutup kan kaki 5 jam 8 juga udah pada nggak ada, jarang. Jarang. Pokoknya waktu pasar buka aja berarti. Buka aja mulai macetnya tuh. Mulai jam 5 pagi tuh macet. Jam 7 sore apalagi yang orang belanja. Kalau malam mulai jam 7 ke sana. Jarang. Kalau malu siang mulai jam 10 udah sepi. Sepinya apa? Sepinya buat pada tutup sebagian. Jangan di depan toko orang lain. Toko-toko buka dia tutup. Terus Pak, untuk dari segi kebersihan gimana Pak? Untuk kebersihan bagus. Bagus. Kamar mandi bagus Pak? Kamar mandi kayak gitu. Kamar mandi bagus. Ada 3 WC itu, 3 titik. Di sebelah timur, sebelah barat, di selatan. Oh sebenarnya nyaman-nyaman aja berarti. Nyaman aja. Cuman aksesnya aja mungkin akses jalannya terutama mah itu. Ke satu itu, kedua kendalanya jalan ya akses ini. Betul. Yang nggak bisa ditipurin. Karena memang posisi atau letak terminal ini berdampingan dengan pasar ya Pak? Berdampingan dengan pasar, lagi tengah-tengah. Iya betul. Ada pinggir jalan yang paling enak. Iya betul. Ke pasar deket kan nggak begitu jauh. Ini benar-benar sama pasar. Jadi mungkin susah masuk. Kalau pagi yang jualan katanya penumpang juga agak kesulitan masalahnya di dalam pasar yang nggak tahu kan. Betul. Macam orang yang baru datang mah nggak tahu Pak di dalam terminal. Berarti yang bagus itu di samping jalan berarti ya Pak? Di samping jalan, di luar jalan nggak betul. Atau memang dibuatkan akses biar lebih mudah aja berarti Pak ya? Iya, lebih mudah di luar. Iya. Kalau boleh tahu Pak, Terminal Cikampek ini berdiri sejak tahun berapa ya Pak? Kalau berdiri mah nggak tahu.
semenjak saya tahu bawa mobil tahun 77 udah masuk Cikampek, udah enak jalan Tahun tuh. 77. Heeh. Masih enak berarti ya Masih enak, kiri kanan masih luas lagi, kaki lima tuh nggak ada. Sampai 9 sampai berapa ya? Sampai 85-an lah enak. 85 masih enak akses Masih ya, enak, kosong. mobil bisa masuk keluar masuk tuh. Ada berarti adanya pasar sejak tahun berapa, Pak? Kalau ucap pasar itu saya nggak kurang tahu. Ucap pasar ini diambil anaknya aja gitu. Diambil anak, diambil nggak enaknya. Mulai nggak enak ke tahun 77 sampai 92 lah masih enak lah. 92 masih enak tuh. Pokoknya 95 udah mulai ada pasar ya. 85 mobil masih bisa keluar masuk dari balik keluar masih bisa. Iya, betul. Masih luas jalan. Berarti mulai tahun 90-an mulai ada mulai dari pasar. 92 ke sini mulai ada macet pasar. Kaki lima udah mulai banyak. Iya, Pak. Dulu mah nggak ada. Ini yang enak itu dari tahun 70 sampai 90-an. Iya. Sampai 85 masih enak. 85 masih bisa keluar bis. Iya. Dari barat ke timur, dari timur ke barat masih bisa cruise. Nah, itu tadi hasil wawancara saya bersama salah satu supir bus jurusan Cikampek Priuk ya teman-teman. Benar juga apa yang disampaikan salah satu supir bus tersebut, bahwa akses atau pintu keluar masuk bis ini aksesnya sangat dinilai buruk ya teman-teman. Bisa dilihat antara pintu masuk dan keluar itu hanya satu pintu, ditambah aksesnya sangat sempit karena memang lokasinya berdampingan dengan pasar ya teman-teman. Bahkan sopir bis menilai terminal Cikampek ini seharusnya sudah mulai dipindahkan ya teman-teman dari tempat ini karena memang lokasinya kurang memungkinkan, bahkan sulit dijangkau oleh para penumpang bis ya teman-teman. Nah, mereka juga menilai titik strategis atau titik potensial untuk terminal Cikampek ini seharusnya berada di akses jalan besar atau jalan raya, apalagi titiknya ada di persimpangan Jomin, karena titik persimpangan jalan raya Jomin ini sangat strategis karena dekat dengan Cikopo, kemudian tempat berkumpulnya masyarakat atau penumpang menuju Cirebon, Indramayu, Subang, bahkan Sumedang ya teman-teman. Kalaupun memang terminal tetap dipertahankan di lokasi ini, sopir bus meminta agar akses jalannya diperbaiki, minimal para pedagang kaki lima atau pedagang pasar bisa ditertibkan sehingga saat bis keluar masuk itu terhindar dari kemacetan. Nah, setelah ini kita lanjut ke fasilitas terminal bis ya teman-teman. Kita cek langsung kamar mandi. Oke, saya sudah berada di depan WC umum terminal Cikampek ya teman-teman. Nah, tadi para sopir bis menyampaikan bahwa dari segi fasilitas cukup baik. Nah, kembali lagi bicara soal ukuran baik itu berbeda-beda ya teman-teman. Bagi mereka kondisi WC seperti ini sudah cukup. Nah, inilah kondisi ruangan kamar mandi. Memang dilihat dari kondisinya terlihat kurang bersih ya teman-teman. Namun keadaan kamar mandi memang tidak mengeluarkan bau, artinya cukup. Nah, inilah kondisi ruangan kamar mandi. Memang dilihat dari kondisinya terlihat kurang bersih ya teman-teman. Namun keadaan kamar mandi memang tidak mengeluarkan bau, artinya tidak mengganggu kenyamanan. Bahkan airnya pun cukup melimpah sehingga warga atau supir tidak kesulitan saat buang air kecil, BAB atau mandi ya teman-teman. Nah, setelah ini kita coba wawancara salah satu penumpang yang pernah naik bis di terminal Cikampek ini ya teman-teman. Apakah memang betul akses terminal Cikampek ini sulit dijangkau karena memang sering terjebak macet, katanya begitu teman-teman. Lanjut kita cari para penumpang untuk kita wawancarai. Pernah naik ini Pak, naik bis di terminal Cikampek? Pernah. Dulu dari Cikampek kemana? Ke Tangerang sama temen dulu sih, Temen. udah lama. Gimana kondisi terminal Cikampek Kak? Bagus-bagus aja sih, cuman tempatnya kurang memadai. Soalnya di lingkungan pasar. Betul. Kadang suka macet, kan motor juga. Jadi agak susah lah.
Kalau Berarti bisa mah, harusnya dilebarin. iya jalannya kalau bisa mah dilebarin. Kalau dari segi fasilitas kamar mandi gimana menurut tanggapan Adi di Terminal Cikampek? Kalau kamar mandi mah bersih sih, cuman kurang rapih aja Hmm. kelihatannya. Hmm. Terus kamar mandinya juga bukan cuma satu sih, ada 3 titik. Terus Paling bayar 2.000. bayar 2.000 berarti ya. Terus dari segi keamanan gimana menurut A? Aman-aman aja sih. Hmm. Parkir gratis. Pagi gratis. Iya, untuk saat Sejauh ini. sejauh ini sering terdengar ini nggak kehilangan gitu, kasus kehilangan motor atau apa? Belum gitu? sih. Belum ada berarti ya? Iya, cuman meskipun parkir gratis harus lebih hati-hati lah. Betul. Dikunci ganda kalau bisa mah.